Tenggo, kreatin besutan dari Redcon One ini punya hal yang berbeda dengan kreatin yang biasanya. Dan ini langsung pakai 3 jenis kreatin sekaligus. Dan ini isinya nggak cuma kreatin doang. Dan hal yang mengejutkannya adalah ini nggak perlu pakai fase loading-loadingan. Seberapa baguskah suplemen ini? Semua bakal kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Redcon One Tenggo. Kenapa sih harus dinamakan Tenggo? Ya sebenarnya Redcon One itu kan punya ciri khas unik, yaitu produknya selalu berbau khas militer. Tapi sebenarnya Tenggo sendiri bukan satu-satunya kreatin dari Redcon One. Karena ada Redcon One kreatin monohydrate-nya. Cuman yang lebih hype-hype-nya adalah Tenggo ini. Karena pakai kreatin blend formula dan juga menambahkan bahan spesial yang lainnya. Kalau kita lihat dari kemasannya, ini isinya 393 gram. Dan di dalamnya itu bentuk bubuk dan juga udah disediakan scoop ya di dalamnya. Satu servingnya ini itu 13 graman. Masa minum kreatin sampai 13 gram sekali minumnya? Bentar-bentar, jangan ngegas dulu. 13 graman itu nggak cuma dari kreatin doang. Kalau kita lihat di suplemen fact-nya di sini, Tenggo dibekali 3 jenis suplemen sekaligus. Ada kreatin monohydrate-nya, ini adalah bahan dominannya, dan juga ada kreatin nitrat dan ada kreatin HCl. Sebenarnya kalau kita lihat di websitenya itu ada perbedaan komposisi ya. Jadi jangan kaget. Yang di websitenya itu ada kreatin Magna Power. Cuman di sini diganti dengan kreatin nitrat. Gua sebenarnya nggak tahu kenapa diganti ya Magna Power tuh ya. Mari kita bahas satu-satu komposisinya tadi. Pertama ada kreatin monohydrate 5000 mg. Wah, 5 gram ya berarti. Ini adalah bahan utamanya, dan ini adalah sebenarnya monohydrate itu gold standarnya kreatin karena sudah terbukti banyak penelitian yang melakukan penelitian tentang kreatin monohydrate itu sendiri. Terus yang kedua, kreatin yang kedua adalah kreatin nitrat 1000 mg atau 1 gram. Ini adalah bentuk terbaru ya, mungkin kalian baru tahu juga, yang muncul di pasaran dan punya peran yang sama sebenarnya dengan kreatin monohydrate. Kreatin nitrat ini lebih larut daripada kreatin monohydrate. Cuman sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung apakah ini kreatin nitrat itu lebih unggul dibanding dengan kreatin monohydrate atau jenis yang lainnya. Dan berikutnya kreatin yang ketiga adalah kreatin HCl atau kreatin hydrochloride. Berarti ini terikat secara molekul dengan asam klorida. Otomatis kelarutan dan juga penyerapannya itu bakal lebih meningkat. Ini berarti akan lebih cepat dipecah di dalam tubuh dan juga lebih mudah diserap oleh sel otot. Karena lebih mudah diserap, maka retensi air juga bisa dicegah. Dan dengan menyerap lebih cepat ke aliran darah, maka efek samping soal nggak nyaman di bagian perut itu bisa dikurangi. Cuman masih belum cukup penelitian yang dilakukan pada kreatin HCl untuk menentukan bentuk kreatin mana yang lebih baik. Dan efek jangka panjangnya kayak gimana juga masih abu-abu. Berarti totalnya ada sekitar 6 graman ya, atau 6750 mg kreatin dalam sekali minum. Wow, nggak bahaya tah? Masih tergolong aman. Dosis 4-20 gram pun sebenarnya masih tergolong aman. Syaratnya ya kalian nggak punya riwayat penyakit medis dan juga sedang menjalani terapi medis. Tapi tiap orang berbeda-beda responnya dalam menanggapi hal itu. Ada yang nggak pakai fase load-loadan atau maintain aja udah sakit perut, apalagi yang fase loading ya. Karena tadi satu servingnya 13 graman, setengah dari servingnya itu kan kreatin, dan setengahnya lagi itu ada bahan yang menariknya nih. Di sini ada tertulis betaine anhydrous sebanyak 2500 mg atau 2,5 gram. Mungkin juga di antara kalian baru tahu apa itu sebenarnya betaine. Bukan betadine ya. Ada beberapa alasan kenapa suplemen itu melengkapi dengan betaine. Pertama ya untuk meningkatkan kesehatan jantung, ada yang buat meningkatkan kesehatan pencernaan dan juga meningkatkan kinerja otot dan juga komposisi tubuh. Dan ada beberapa literatur yang bilang itu bagus buat liver support. Berikutnya ada kandungan taurin 1000 mg. Mungkin kalian udah tahu taurin itu kayak gimana, dan ini sebenarnya mengarah ke proteksi selama
atau setelah kalian latihan beban. Dengan takaran yang 1000 mg tadi, taurinnya itu sudah cukup dan juga masih dalam batas aman. Dan kandungan berikutnya ada L-ornithin HCl sebanyak 1000 mg. Kadar amonia yang tinggi itu bisa merugikan kesehatan kita karena juga bisa menjadi racun loh di tubuh kita. Nah, L-ornithin itu bekerja sebagai katalis yang mengubah amonia itu menjadi urea yang bakal dikeluarkan tubuh melalui urin. Tapi fungsinya sebenarnya nggak cuma sampai situ doang. Bahan ini juga punya benefit lain seperti exercise support dengan menjaga tingkat energi kita tetap seimbang dan juga sebagai anxiety management, bahkan punya benefit sebagai support skin repair. Ya sebenarnya itu sih yang gue dapat dari beberapa artikel soal L-ornithin HCl ini. Cuman belum ada bukti yang kuat yang mendukung sebagian besar penggunaan bahan ini. Dan belum ada juga yang menggambarkan efek samping yang serius kalau mengkonsumsinya, apalagi dalam jangka panjang. Nah, itulah kandungan yang ada di Tango dari Redcon One ini. Selebihnya ada pemanis, apalagi perisanya ya, pemanis. Dan juga anti kempalnya, ada pewarnanya juga. Dan kalau kita lihat tadi, sebenarnya semua bahan ada di angka yang aman buat dikonsumsi. Untuk Redcon One sendiri, di sini sebenarnya nggak perlu pakai fase lot-lotan. Gue sarankan nggak perlu. Suplemen ini nggak cuman mencantumkan kreatin doang per servingnya tadi, tapi ada kandungan lain juga yang kalau kita konsumsi secara berlebihan lebih dari anjuran pakainya bisa mendapatkan efek samping yang nggak menyenangkan. Mari kita bikin. Tuang 1 scoop ke dalam 300 ml air atau lebih dan juga kalian aduk. Kalau kita lihat di sini bubuknya itu mudah larut dan kalau kita diemin bakal ada bubuk putih yang mengendap di bawahnya. Mari kita coba. Yang masuk di Indonesia ini ada strawberry kiwi ya. Di sini berasa banget stroberinya, cuman agak kecut dan juga sepet di lidah. Testimoni gua pertama kali saat konsumsi Tango ini satu serving doang nggak pakai pase lot-lotan, perut gua terasa mules. Dan itu berlaku sampai 3 hari berikutnya. Cuman setelah 3 hari itu sampai sekarang aman-aman aja, nggak ada masalah. Ini gue lebih dari seminggu mengkonsumsi ini ya. Dan di gue sendiri itu belum merasakan adanya perubahan yang signifikan. Baik itu power ataupun recovery-nya. Mungkin butuh waktu beberapa minggu lagi buat merasakan efek ergogeniknya. Karena Redcon One Tango ini tidak disarankan untuk fase loading, maka penggunaan fase maintain perlu waktu ya buat melihat reaksinya. Jadi di sini kita perlu sabar. Dan di sini juga gue nggak bisa menyalahkan suplemen ini karena soal power, soal recovery, itu banyak faktor dari nutrisi, istirahat, dan lain-lain. Dan kebetulan gue akhir-akhir ini istirahat gue nggak terlalu cukup. Jadi mungkin karena di situ kali ya. Dan tiap orang bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang cepat dapat efek ergogeniknya, ada juga yang lambat. Nah, kalau kita lihat di websitenya itu, cara mengkonsumsinya itu tertulis immediately after training. Jadi minumlah setelah latihan. Sekarang mari kita bahas soal harganya nih. Satu botol ini harganya itu 495.000, hampir 500.000 dan ini buat 30 kali minum ya, 1 bulan berarti ya. Berarti satu servingnya itu 16.500-an. Wah, dan juga Redcon One Tango ini juga udah punya izin dari BPOM. Cuman ini belum tahu apakah sudah bersertifikasi halal atau belum ya. Karena ini produknya dari luar, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari kandungannya itu nggak ada yang dilarang di situ. Sekarang saatnya sesi kesimpulan. Redcon One Tango bukan sekadar hanya suplemen kreatin, tapi kombinasi dari multiform creatine blend. Total kreatin dalam satu servingnya adalah 6 gram lebih. Dan itu kombinasi dari 3 kreatin monohydrate sebagai bahan dominannya, kreatin nitrat, dan juga kreatin HCl. Redcon One Tango ini juga menggabungkan bahan lain untuk membantu memaksimalkan peningkatan kekuatan otot ataupun juga membantu untuk meningkatkan recovery kita. Dengan harga 16 ribuan menurut gue ini masih termasuk wajar ya, karena ini sekelas import produk luar. Karena kalau kita bercermin dari kandungan yang diberikannya di sini tidak hanya berfokus cuman kreatin monohydrate, tapi triple kreatin yang dikombinasikan dengan kreatin lain dan juga bahan-bahan lain yang menjadikan harganya menurut gue bisa lebih mahal. Cuman buat yang sering mengkonsumsi kreatin dengan harga kisaran 5 ribuan ke bawah, per servingnya itu bakalan kaget. Karena Tango ini punya harga yang 3-4 kali lipat lebih mahal loh.
apakah kreatin dari Redcon One ini menggunakan Creapure? Gue belum tahu soal itu. But maybe, karena harganya yang kita lihat tadi kan per servingnya segitu. Cuman sebenarnya nggak bisa juga kita patok dengan harga mulu ya. Karena tingkat kemahalan produk itu disesuaikan dengan komposisi yang digunakan. Tergantung ada dari tesnya kah, dan juga nama brand dari suplemen itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi harga suatu produk. Kalau kita lihat ya di marketplace yang sedang bertebaran, itu nggak cuman Tango dari Redcon One ini yang mengusung kreatin blend. Banyak produk merek lain yang mengkombinasikan berbagai jenis kreatin juga. Karena yang kita tahu, kreatin itu kan banyak tuh ya jenisnya ya. Tapi tetap yang namanya kreatin kan poin utamanya mengarah ke satu tujuan, yaitu ATP. Yang nantinya sebagai energi untuk mendukung pembentukan otot, mengurangi kerusakan otot, dan bahkan meningkatkan kinerja atletik. Oke, kayaknya segitu dulu ya infonya soal suplemen ini, Redcon One Tango. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Buat yang masih bingung atau yang ada yang pengen ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!